Assalamualaikum. Luar biasa, semangat ya. Selamat pagi nih semuanya. Selamat pagi. Kita ketemu lagi dengan Bapak hari ini pembelajaran instalasi motor listrik ya. Instalasi motor listrik ini kelanjutan dari materi sebelumnya. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran, tua kelas siapkan kelasnya dulu. Oke, terima kasih ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, coba anak-anak Bapak perhatikan lingkungan sekitarnya, lihat ada sampah atau enggak. Ya, kalau ada kertas, ada sampah, tolong dikutip, silakan dibuang keluar dan kembali lagi ke dalam kelas. Sudah masuk semua? Oke. Nah, sebelum memulai kegiatan, Bapak akan mengambil absensi ya, untuk mengetahui siapa yang sudah datang dan siapa yang belum datang. Nanti ketika Bapak panggil namanya, angkat tangannya, sebutkan hadir Pak, gitu yang hadir ya. Kalau misalnya ada teman yang sudah mengabari kalau sakit tidak datang, nanti dikasih kabar ya. Terutama ketua kelas ya. Ketua kelas Rian kan? Ya. Baik. Abdillah Yamad Zaki, Albert Putra Nenggolan. Baik anak-anak Bapak, maksudnya yang luar biasa hari ini kita akan belajar mengenai materi kita adalah jenis gambar diagram atau gambar kendali motor listrik. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai komponen-komponen pengendali motor listrik, ada kontaktor ya. Kemudian apa lagi? Push button. Ya, apa lagi komponen kendali? MCB 3 fasa, apa lagi? Baik, dari pertemuan sebelumnya itu kita melanjutkan lagi mengenai bagaimana komponen-komponen alat-alat yang tadi sudah kita sebutkan itu akan kita rangkai menjadi suatu rangkaian untuk mengendalikan motor listrik. Ya, jadi mengendalikan motor listrik. Kira-kira kenapa sih motor listrik harus kita kendalikan? Coba. Siapa yang tahu kira-kira? Kendalikan itu maksudnya bagaimana sih? Gimana? Menghidupkannya. Menjalankan suatu industri menggunakan motor listrik ya, untuk menyalakan dan mematikan motor listrik ya. Oke, mantap. Apalagi kira-kira? Untuk apa? Kalau pernah ke mall nggak? Pernah ke mall, pernah naik lift, eskalator, ya kan? Itu geraknya pakai apa? Pakai motor listrik. Nah, motor listrik yang digerakkan itu untuk menjalankan lift dan menjalankan eskalator itu harus dikendalikan nyalanya, gitu. Kenapa? Karena dia bekerja pada tingkat kerja arus yang besar. Dalam pembelajaran ini, ya, kita akan belajar dari berbagai sumber, bisa dari internet, bisa dari bahan ajar, bisa dari buku paket, bisa dari video yang ada di internet atau di YouTube ya. Tapi kali ini Bapak sudah mempersiapkan bahan ajar, kalian bisa download bahan ajar dari file Bapak itu bentuknya PDF dengan cara scan. Nih di depan ada barcode untuk di-scan. Coba kali ini Bapak izinkan untuk penggunaan handphone dalam pembelajaran ya. Selama proses pembelajaran boleh dipakai, tapi jangan buka yang lain gitu. Silakan coba dibuka linknya, diambil handphonenya, dibuka linknya, dan di-download bahan ajarnya. Nah, diarahkan, buka kameranya, arahkan. Oke.
Sudah? Sudah dibuka semua? Sudah di-download? Dalam tujuan pembelajaran kita ini, ada beberapa tujuan yang akan nanti kita capai ketika selesai pembelajaran. Yang pertama itu, melalui pengamatan video tentang jenis-jenis diagram gambar instalasi dengan kendali elektromagnetik, peserta didik dapat menguraikan jenis-jenis diagram gambar instalasi dengan kendali elektromagnetik secara dol dengan benar dan santun. Jadi gambar diagram itu adalah wujud dua dimensi dari rangkaian kabel yang menghubungkan komponen-komponen kendali motor listrik. Ya, dia adalah bentuk dua dimensinya. Diagram itu dibagi menjadi 4. Coba, Bang, baca 4 bagian diagram. Apa-apa saja? Diagram balok. Diagram blok. Diagram garis. Ya. Diagram pengamatan. Yang keempat, diagram lintasan atau aliran. Nanti kita bagi menjadi materi diskusi untuk kelompok ya. Presentasi itu tentang bagaimana cara kalian berkomunikasi di depan kelas, pemaparan terhadap pemahaman yang ada di kepala hasil dari diskusi. Oke, kita masuk ke diagram blok. Lihat gambarnya, ada diagram blok. Ya, diagram blok itu kalau dilihat dari gambar tuh petak-petak, nanti di dalamnya ada keterangan. Contoh pertama ada pengaman atau saklar penghubung. Garis tanda anak panah itu mewakili aliran arah arus listrik. Sekarang silakan bentuk kelompoknya, pindah. Sesuai dengan kelompoknya. Ya, bagus. Jadi kelompoknya duduknya begini, supaya diskusi. Jadi permasalahan, coba yang di belakang fokus ke depan. Permasalahan kita yang akan kita kerjakan adalah mengenai rangkaian mereplikasi. Mereplikasi itu kan kemampuan untuk mencontoh. Ya, ada gambar contoh dari job sheet, itu kalian gambar ulang. Itu kemampuan mereplikasi gambar. Jadi itu yang kita latih hari ini. Kalian diskusikan dengan teman sekelompok job sheet ya, bahan ajarnya, dan kalian buat gambarnya ya. Kalian buat gambarnya di kertas 1 lembar ya. Kemudian sebenarnya gambar nanti yang akan kita buat itu banyak. Ada beberapa gambar, yaitu gambar mengenai pelaksanaan rangkaian dol, kemudian rangkaian hidup bergantian, kemudian gambar rangkaian berurutan, gambar rangkaian start data, dan dari berbagai media ya, sesuai dengan LKPD atau job sheet ya. Oke, jadi Bapak kasih waktu 30 menit ya, silakan dimulai kerjaannya, dilihat dari bahan ajarnya setelah didiskusikan di gambar. Sudah selesai semua? Ya. Oke, jadi dari hasil diskusi dan proses penggambaran itu ada nggak kesulitan, ada nggak yang mau ditanyakan ke Bapak? Nah, kalau ada kejadian terhubung itu seperti pengambilan kabel fasa kan ada 3 itu ya. Makanya salah satunya diambil paling atas tapi terkena di kabel yang lain garisnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi kita semua. Selamat siang. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan diagram blok. Pertama, diagram blok itu tersusun dari beberapa persegi panjang yang masing-masing memiliki sebuah bagian alat kontrol. Namanya siapa? Mirza dari kelompok 5. Pertanyaan untuk kelompok 6. Itu ada apa? Pasti ada fungsinya itu. Kan? Baik, Bapak ucapkan terima kasih kepada kelompok tadi yang yang sudah melakukan presentasi luar biasa. Ya. Dari presentasi tadi bisa survive menjawab pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Dan tadi Bapak perhatikan ada kelompok lain juga yang membantu menjawab dari pertanyaan kelompok itu. Luar biasa, aplaus untuk kita semua. Oke, cukup. Baik, selanjutnya setelah ini sudah kita lalui ya proses pembelajaran. Selanjutnya setelah kita melakukan diskusi, melakukan presentasi, melakukan menggambar rangkaian dol. Mohon maaf Bapak batuk-batuk masih kurang sehat. Ya, tapi tidak mengurangi semangat yang luar biasa untuk mengajar kepada kalian. Selanjutnya tujuan yang tadi kita bahas di awal pembelajaran, kita sudah bisa membuat
menggambar ya, mereplikasi gambar sudah bisa, kemudian sudah berdiskusi mengenai diagram, gambar diagram macam-macamnya, fungsinya, komponennya, cara membacanya kan sudah kita diskusikan, berarti itu sudah tercapai. Nah, untuk memastikan itu tercapai ya proses pembelajaran, Bapak minta kalian untuk mengerjakan tugas latihan ya yang bisa diakses melalui Google Form. Ya, dari Google Form. Jadi dari Google Form itu ada tugas linknya, ya linknya bisa dilihat dari LKPD atau Jobsit yang sudah Bapak bagikan dan sudah kalian download tadi. Ya, linknya sudah di situ. Silahkan dikerjakan, isi datanya ada diminta data nama, kelas dan lain-lainnya, emailnya juga. Email itu digunakan untuk mengirim ulang jawaban yang kalian isi itu dikirim ulang ke kalian dan kalian bisa lihat benar salahnya ada berapa ya untuk bukti di kalian ya. Oke, sampai sini dari diskusi tadi ada pertanyaan yang ingin ditanyakan? Sudah paham ya? Oke, baik. Selanjutnya ya itu dikerjakan tugasnya, silakan dikerjakan. Oke. Oke, sudah selesai semuanya pekerjaan? Ya, sudah dikirim ya? Oke, tadi ada kalau yang nggak punya handphone, mungkin bisa pinjam punya handphone temannya yang sudah selesai mengerjakan. Soal itu Bapak rancang untuk minimalisir mencontek, jadi diacak urutannya. Jadi bisa saja soal yang kamu kerjakan dengan soal nanti yang akan dikerjakan oleh temannya itu berbeda urutannya. Ya, jadi supaya benar-benar mengukur kemampuan kalian secara individu ya. Oke, baik. Dua orang dari belakang siapa? Kalian kumpulkan ke depan gambar yang sudah dibuat oleh teman-temannya secara pribadi. Kumpulkan. Ayo. Kumpulkan ke depan dari belakang. Oke, sudah semua? Oke, ya, sudah semua ini? Ada yang belum? Sudah semua ya? Oke, setelah Bapak lihat-lihat, ini hasil gambarnya bagus, ya, bagus-bagus. Tapi ada beberapa hal yang mau Bapak komentari, yang Bapak rasa masih kurang, yaitu rata-rata dari sisi kerapian ini, Bapak lihat ya. Dari sisi kerapian masih ya jarak antara kabel antara penghantar satu dengan yang lain masih kurang. Kemudian jarak antara satu komponen dengan komponen lain masih kurang ya. Oke, berarti semuanya sudah dikumpul. Nanti akan Bapak berikan penilaian untuk dimasukkan ke buku nilai ya. Oke. Latihan sudah, ini tugas untuk menggambar juga sudah dikumpulkan. Sekarang Bapak akan melakukan penutupan pembelajaran ya. Bapak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada anak-anak Bapak yang luar biasa. Selama pembelajaran tadi sangat aktif, antusias dan diskusi sesuai dengan arahan dan tujuan pembelajaran. Maka dari itu kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya untuk membahas ya materi selanjutnya itu pada KD tadi KD 3.4 dan 4.4. Berarti pertemuan selanjutnya kita bahas KD 3.5 dan 4.5 ya. Itu mengenai pembelajaran gambar rangkaian yang berurutan dol kan sudah berurutan bintang segitiga dan run jogging ya rangkaiannya. Baik, kalau begitu tetap semangat ya, belajar pada pertemuan selanjutnya, hadir sesuai dengan waktu, menggunakan seragam dan lain sebagainya. Selanjutnya mengenai jadwal masuk, Bapak minta jangan ada yang terlambat lagi gitu. Kemudian seragam digunakan seragam sesuai dengan harinya, dan nanti ketika akhir yang piket boleh silakan piket ya.
Piket itu di akhir di pulang jam, sehingga besok pagi ketika mulai pembelajaran kelasnya tidak berdebu. Oke, mantap. Berarti dan refleksi dari proses pembelajaran tadi ada bahwa gambar diagram itu ada 4. Ada apa tadi? Diagram blok, diagram satu baris, kemudian diagram pengawatan dan diagram aliran. Oke, komponen yang digunakan di rangkaian DOL ada MCB, kontaktor, koil kontaktornya, kemudian push button, lampu indikator, kabelnya. Kalau nanti pakai panelnya, ya kan? MCB-nya, iya. MCB kita pakai 2 jenis kan? Satu fasa dan fasa. Oke, itu kesimpulan dari Bapak. Sekarang ketua kelas silahkan ditutup pembelajaran hari ini dengan salam dan doa, ya. Oke, silakan. Sebelum kita pulang, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Pada Bapak Guru yang hormat. Oke, selamat siang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.